Hai, selamat datang kembali di Mirzaku Movie. Kali ini Mimin akan mereview film yang berjudul Menjelang Ajal. Film ini menceritakan kisah seorang ibu yang bernama Sekar. Dia berjuang menghidupi 3 anaknya dengan membuka warung makan. Agar warungnya laris, Sekar menggunakan penglaris dari seorang dukun. Namun setelah dukun tersebut meninggal, Sekar dan keluarganya mulai diteror oleh kekuatan gaib yang selama ini membantunya, yang menuntut imbalan nyawa. Oke lah, tanpa berlama-lama mari kita ke pembahasan film. Film ini dibuka oleh seorang dukun yang bernama Mbah Wipon sedang melakukan ritual pemasangan susu kepada seorang wanita yang bernama Sekar. Sambil komat kamit membaca mantra, Mbah Wipon meminta Sekar untuk ikut menirukannya. Kada paretah karuhun kula anu dipikah hoyo bakal satia kak karuhun mun kula ingkar sagah akibat. Mbah Wipon berkata, tidak ada yang akan bisa mencabut susu di tubuh Sekar selain dirinya. Setelah itu, Sekar diminta menelan batu merah delima. Sekar berharap ritual yang ia lakukan akan membuahkan hasil. Kemudian Shin beralih pada pria bernama Dani yang baru dari bengkel Kang Sasmo. Lantas Dani salim dengan adiknya yang bungsu sebelum berangkat sekolah. Saat Dani hendak sarapan, Sekar membujuk putranya untuk berkuliah. Tapi sebenarnya keinginan Dani sendiri adalah menjadi montir. Dia ingin punya bengkel motor yang besar suatu saat nanti. Lantas Dani yang kini sedang belajar ngebengkel otodidak, meminta ibunya untuk bersabar dan menunggu prosesnya sampai sukses. Kesal dengan Dani yang tidak bisa diatur, Sekar yang sudah muak langsung mengusir putranya ini. Mendengar ucapan ibunya yang kasar, sontak membuat Dani sakit hati. Di tengah rasa kecewa, Dani pun bertekad untuk membuktikan jika dirinya bisa sukses di bidang otomotif. Singkat cerita, setahun kemudian Shin beralih pada Sekar sedang berbelanja ikan di pasar untuk bahan baku menu rumah makannya. Sini Bu. Sebelum membuka warung, Sekar pun mencicipi menu yang akan dijual. Dirasa sudah lezat, Sekar langsung melakukan ritual sesajen yang akan ia simpan di cobik sesajen. Rupanya ritual susu merah delima yang ia lakukan di awal film bertujuan sebagai pengelaris, agar warung nasinya ramai didatangi para pembeli. Di malam harinya, Shin beralih pada Dani yang kini bekerja di sebuah bengkel. Setelah melakukan sholat, Dani dihampiri pemilik bengkel yang bernama Kang Sasmo. Ia diberi gaji dan bonus atas pekerjaannya. Kang Sasmo terlihat puas dengan pekerjaan Dani belakangan ini. Sontak Dani pun terharu saat mendapatkan bayaran dan bonus dari bosnya yang baik hati. Sementara di rumah, Shin beralih pada Fahmi, adik bungsu, yang terlihat merinding saat akan mengambil minum ke dapur. Di tengah ketakutan, Fahmi langsung pergi ke kamar untuk meminta bantuan pada kakaknya yang bernama Anggun. Meskipun jengkel dengan perintah adiknya, Anggun yang sedang sibuk lantas bergegas pergi ke dapur. Di dekat makanan. Di keesokan harinya, Iya, Bu. terlihat Anggun diantar oleh pacarnya ke rumah makan ibunya. Sekar yang melihat akan hal itu, meminta putrinya itu untuk fokus sekolah dulu. Sekar takut putrinya terjerumus pada pergaulan bebas. Lantas setelah mendengar nasihat dari ibu, Anggun yang akan pulang langsung memberikan surat tagihan pembayaran dari sekolah yang harus segera dilunasi. Sesaat kemudian, Sekar pun heran saat melihat para pekerja pabrik yang sedang beristirahat malah menutup hidung saat melewati warungnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, setiap orang yang melewati warung justru melihat rumah makan Bu Sekar terlihat sangat kotor. Di saat itu pula, Rohana yang melihat Bima melamun langsung menariknya masuk ke dalam warung. Lantas saat Rohana membuatkan pesanan, Bima berkata jika rumah makan Bu Sekar terlihat tutup, kumuh dan kotor. Dirasa Bima sedang mengada-ngada, Rohana membungkus nasi untuknya. Selang beberapa saat sambil membawa nasi bungkus yang ia beli, Bima mengungkapkan jika makanan yang Bu Sekar jual ternyata sudah basi. Bu Sekar yang tak ingin membuat pelanggannya kecewa, langsung mengembalikan uangnya dan meminta maaf. Tak sampai di situ saja, Bu Sekar pun mengecek semua dagangannya tiba-tiba basi, termasuk nasinya yang sudah lembek.
Di tengah keanehan yang terjadi, Sekar yang menyadari ada sesuatu yang tak beres langsung mengajak Rohana untuk pergi ke rumah si dukun Mbah Wipon. Ini ada yang meninggal ya, Bu? Di malam harinya, Sekar dan Rohana pun panik saat melihat warga kampung berkumpul di rumah Mbah Wipon. Sesaat kemudian, Sekar pun menanyakan penyebab kematian Mbah Wipon. Namun tetangganya yang baru pulang melayat berkata jika Mbah Wipon sebelumnya terlihat seperti orang kesurupan sambil mencabik-cabik wajahnya. Saat melihat jasad Mbah Wipon, sontak Sekar pun panik saat melihat jasad Mbah Wipon yang tiba-tiba melotot. Sekar pun panik saat Mbah Wipon tiba-tiba muntah tepat di wajahnya. Sementara di rumah, saat Fahmi lagi menonton film Pengabdi Setan, ia langsung beranjak saat mendengar suara gedor di pintu. Dirasa lagi halu, Fahmi yang melihat seseorang mirip ibunya bergegas mengikutinya. Di saat itu pula, Anggun yang sedang main HP di kamarnya terlihat kesal saat ia diganggu oleh Doni. Setelah mendengar curhatan Fahmi, Anggun meminta Fahmi untuk tidak kebanyakan nonton film horor. Hingga sesaat kemudian mereka pun mendengar kedatangan seseorang. Assalamualaikum. Entah siapa yang tadi Fahmi lihat, Anggun pun kesal pada Fahmi saat melihat si ibu ternyata baru pulang. Saat malam semakin larut, Sekar yang terbangun pun panik saat mendengar radio jadul di kamarnya tiba-tiba menyala. Rupanya hanya mimpi, namun Sekar pun kaget saat merasakan mimpinya seolah-olah nyata. Di keesokan harinya, di sekolah Anggun, Sekar yang kini sudah gulung tikar berusaha meminta perpanjangan waktu pembayaran SPP Anggun di ruang TU. Namun petugas TU memberitahu jika semua tunggakan Anggun sudah lunas. Rupanya Danila yang telah membayar tunggakan pembayaran semuanya. Namun sesaat kemudian bukannya berterima kasih, Sekar yang menelpon putranya justru merasa tidak percaya jika Dani yang telah ia usir bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Singkat waktu, Rohana dan para karyawan rumah makan terlihat sibuk melayani pelanggan yang datang. Namun di saat itu pula, Sekar yang baru sampai tidak bisa menahan bau busuk saat melihat kondisi rumah makannya yang kumuh seperti tempat pembuangan sampah. Hingga saat Sekar masuk ke dawan, ia pun bergedik ngeri saat melihat warungnya dipenuhi oleh banyak jin yang menyantap makanan di warungnya. Ini tadi yang pesan es teh manis. Sesaat kemudian, Rohana yang seakan terkena sihir mengira duit sebanyak itu yang ia dapatkan hanyalah daun. Singkat waktu, Sekar dan Rohana berusaha mengunjungi seorang dukun yang bernama Mbah Wiji untuk meminta bantuan. Setibanya di tempat Mbah Wiji, Sekar menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Mbah Wiji pun langsung melakukan ritual. Kini jin penglaris yang masuk di tubuh Sekar bernama Nyi Wengi meminta Mbah Wiji untuk tidak ikut campur pada urusannya. Setelah merasakan tekanan yang begitu kuat, Mbah Wiji yang tidak sanggup meminta Nyi Wengi untuk keluar dari tubuh Sekar. Saat Sekar tersadar, Mbah Wiji berkata jika semua ini akibat dari perjanjian Sekar dengan Nyi Wengi. Apalagi setelah kematian Mbah Wipon, sosok tersebut sudah tidak pernah lagi diberi persembahan. Lantas karena dirinya tidak sanggup, Mbah Wiji pun meminta Sekar untuk mencari saudaranya Mbah Wipon untuk mengeluarkan batu merah delima dalam tubuhnya. Karena kalau tidak, Nyi Wengi akan menyerang Sekar dan keluarganya. Di malam harinya, Anggun pun heran saat melihat gelagat ibu. Di saat itu pula, Dani pun ngeri saat melihat sosok mengerikan yang mengikuti si ibu. Kemudian setelah Rohana pergi, Dani pun memberitahukan apa yang ia lihat. Hingga sesaat kemudian mereka pun bergegas ke kamar mandi saat mendengar si ibu yang merasa kepanasan.
Hingga sesaat kemudian, Anggun yang melihat kulit si ibu melepuh langsung meminta Dani untuk mengambil handuk. Benar saja, akibat kematian Mbah Wipon, sosok Nyi Wengi yang tak mendapat sesajen kini meneror keluarga Sekar. Sesaat kemudian, melihat luka aneh di tubuh si ibu, Anggun pun semakin panik saat melihat si ibu memuntahkan air comberan. Di tengah kengerian, Anggun berusaha menelpon kakaknya untuk memberitahukan hal tersebut. Akan tetapi, teleponnya tidak diangkat karena kakak Dani sedang sholat berjamaah. Hingga di tengah keanehan, kepanikan Anggun semakin menjadi saat melihat adiknya yang kecil tiba-tiba mengalami kejang. Tak sampai di situ, untunglah di tengah kepanikan Anggun yang menerima telepon balasan dari Dani memintanya untuk segera pulang. Mendengar hal itu, Dani yang akan pulang menyuruh Anggun untuk memanggil Bik Rohana terlebih dulu. Singkat cerita, saat Dani sampai ke rumah, Anggun langsung mengajak kakaknya masuk ke dalam rumah. Namun, sesampainya di kamar si ibu, mereka pun panik saat si ibu dan Fahmi tiba-tiba menghilang. Hingga sesaat kemudian, mereka yang mendengar suara dari dalam WC seketika syok parah saat melihat si ibu tengah memandikan Fahmi. Lantas, mereka pun bergegas membawa Fahmi dan si ibu kembali ke kamar. Di malam berikutnya, Sekar yang setengah sadar menceritakan apa yang telah ia lakukan setelah suaminya meninggal, di mana ketika itu Bu Sekar yang tak ingin ketiga anaknya hidup miskin nekat mendatangi Mbah Wipon untuk melakukan ritual penglaris agar rumah makan miliknya laris. Mendengar hal itu, sontak membuat Dani dan kedua adiknya tidak bisa menahan tangis saat mengetahui si ibu nekat menjadi musyrik demi mereka. Namun, mereka menyayangkan hal itu. Hingga di tengah kesedihan, Fahmi yang melihat sosok mengerikan berdiri dekat pintu langsung memberitahukan hal tersebut pada Kak Dani. Di tengah keanehan yang terjadi, Dani pun panik saat mendengar suara tawa mengerikan si ibu yang kerasukan Nyi Wengi. Mereka pun semakin panik saat melihat si ibu menggoreskan kaca di lengannya. Di tengah kengerian yang terjadi, Dani pun berusaha mengurung si ibu di kamar dan meminta kedua adiknya untuk keluar. Di keesokan harinya, melihat si ibu yang terluka oleh kesurupan semalam, Dani langsung membopong si ibu agar bisa diobati. Melihat keadaan si ibu yang semakin memburuk, Dani langsung mengajak kedua adiknya untuk sholat berjamaah. Akan tetapi, baru saja Dani menunaikan sholat, seketika Dani membatalkan sholatnya saat mendengar si ibu yang mengamuk meminta makan, di mana Sekar berkata jika dirinya belum makan sejak ratusan tahun yang lalu. Lantas, karena si ibu terus berontak, Dani meminta Anggun dan Fahmi untuk mengambil tali. Di malam harinya, guna menangkal kerasukan yang si ibu alami, Dani pun mengundang ustadz dan para tetangga untuk doa bersama. Namun, di tengah pengajian, setan Nyi Wengi meminta para jamaah untuk berhenti. Terlebih, menurutnya apa yang mereka lakukan sia-sia saja. Mendengar hal itu, Ustadz Rusli yang akan melakukan ruqyah langsung meminta jamaah wanita untuk pulang. Seakan tak mempan dengan bacaan ruqyah, Ustadz Rusli yang gagal melakukan ruqyah pun harus terlempar tercucuk hiasan dinding. Di tengah kengerian yang terjadi, para jamaah yang panik langsung membawa Ustadz Rusli pergi. Hingga sesaat kemudian, Dani yang tak ingin hal buruk terjadi memutuskan mengurung si ibu di dalam kamar. Singkat cerita, Rohana pun menelepon agar Dani segera membawa si ibu ke tempat Kiai Harun yang terkenal bisa mengobati segala macam penyakit klinik. Di mana, esok pagi, Rohana berjanji akan mengantar mereka ke tempat Kiai Harun. Sepulangnya dari toko kelontong, Rohana yang akan pulang pun panik saat melihat sosok Nyi Wengi yang bersemayam di dekat rumahnya.
Di keesokan harinya, karena Bibi Rohana tidak kunjung datang, Dani langsung mengajak Kang Sasmo untuk menyusul Bik Rohana. Betapa kagetnya, Bik Rohana, asisten Bu Anggun, tiba-tiba ditemukan tewas mengenaskan dengan luka aneh di wajahnya. Di saat itu pula, Dani pun tak bisa menahan tangis saat mengetahui nasib yang menimpa Bik Rohana. Kemudian, saat Dani akan pulang, seorang tetangganya langsung memberikan kertas alamat Kiai Harun yang ditemukan di saku baju Bik Rohana. Melihat alamat tersebut, Kang Sasmo mengetahui tempat Kiai Harun, bergegas mengajak Dani untuk pergi dengan mobilnya. Singkat waktu, setibanya di gapura desa, mereka pun berjalan serampak sambil menandu Bu Sekar menuju tempat Kiai Harun, karena lokasinya memang masuk ke dalam hutan. Saat hari sudah malam, Kang Sasmo yang melihat musola mengajak Dani dan yang lainnya untuk berjamaah sholat maghrib terlebih dulu. Sesaat kemudian, ketika mereka sedang sholat, Fahmi yang kurang khusyuk merasa ngeri saat melihat sosok Nyi Wengi memegangi tubuh si ibu. Di tengah kepanikan, mereka langsung berpencar untuk mencari keberadaan Sekar. Sesaat kemudian, Anton dan Saipul yang melakukan pencarian panik saat melihat tingkah aneh Bu Sekar. Malang sekali, Anton dan Saipul yang ikut mengantarkan Bu Sekar berobat merupakan harus tewas dengan cara yang mengenaskan. Hingga sesaat kemudian, Dani bersama Kang Sasmo yang datang pun syok parah saat melihat apa yang Anton dan Saipul alami. Tak lama berselang, kepanikan Dani semakin menjadi saat Kang Sasmo tiba-tiba juga menghilang. Sungguh malang Kang Sasmo yang sekaligus juragan bengkel si Dani turut menjadi korban kebrutalan Sekar. Sementara itu, Fahmi dan Anggun bergegas menghampiri si ibu yang keluar dari semak-semak. Tepat pada waktunya, Kiai Harun yang datang berhasil menyelamatkan Dani dan kedua adiknya. Sesaat kemudian, setelah Bu Sekar berhasil ditenangkan, Kiai Harun mengungkapkan jika saat ini tubuh Bu Sekar telah dikuasai hantu Nyi Wengi. Lantas, agar Dani dan adik-adiknya bisa melihat sosok itu, Kiai Harun pun meminta mereka untuk mengusapkan air ke wajah sambil membaca sholawat. Buka mata kalian. Sontak, mereka pun syok parah saat melihat sosok mengerikan Nyi Wengi yang bersemayam di tubuh si ibu. Lantas, untuk mengeluarkan setan Nyi Wengi dari tubuh si ibu, Kiai Harun meminta Dani memetik kelapa hijau dari pohon yang berbuah tunggal dan tanah kuburan dukun yang membantu Sekar melakukan ritual. Lantas, sesaat sebelum pergi, Kiai Harun memberikan air doa guna mengusir gangguan yang akan terjadi. Setelah menemukan makam Mbah Wipon, Dani saat akan mengambil tanah kuburan panik saat mendengar suara Mbah Wipon bersama dengan banyak pocong yang mengepungnya. Akhirnya, setelah pocong-pocong itu menghilang, Dani langsung mengambil tanah kuburan dan bergegas mencari kelapa tunggal yang ia butuhkan. Singkat cerita, di tengah sulitnya mencari kelapa yang berbuah satu, tiba-tiba saja ia mendapatkan petunjuk dari sosok jin Korin ibu. Sontak Dani pun merasa lega setelah menemukan semua syarat yang dibutuhkan. Saat Kiai Harun dan Anggun mengaji, Nyi Wengi berusaha melakukan perlawanan. Tunduk. Muhammad. Keluar maneh.
Dengan menggunakan tongkat saktinya, Kiai Harun berhasil menghajar Bu Sekar. Di tengah sengitnya adu duel itu, Kiai Harun langsung mengeluarkan pisau bertuliskan kalimat syahadat untuk menghabisi Nyi Wengi. Kiai Harun meminta Anggun dan Fahmi untuk tetap berada di dalam kamar. Saat Kiai Harun terluka parah, Sekar yang berhasil merebut pisau bersiap menyerang Anggun dan Fahmi. Namun, belum sempat menyerang, Sekar pun sadar saat mendengar teriakan Fahmi. Ibu sayangkan. Allahu Akbar. Setelah kekuatan Nyi Wengi melemah, Kiai Harun meminta mereka untuk mengoleskan air kelapa yang dicampur tanah kuburan ke tubuh Sekar. Di bagian kaki ibu kamu ya. Akhirnya, setelah perjuangan yang banyak memakan korban, doa pun berhasil membebaskan Sekar yang selama ini menjadi jin Nyi Wengi. Di tengah kondisi yang ripuh, Sekar yang sekarat meminta maaf pada Dani atas keegoisannya. Dan akhirnya, Sekar pun meninggoy juga. Innalillahi. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, warung makan yang kini dikelola oleh Dani dan Anggun dengan halal terlihat dipenuhi oleh pengunjung. Dan semua ini membuktikan jika usaha yang dilakukan dengan cara yang halal akan membawa keberkahan. Dan setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Percayalah pada rizki yang Allah berikan, karena rizki tidak akan pernah tertukar. Dan film pun selesai.